Mari kita mulai, udah 1000 viewer. Ya. Ini IHSG, ini potret IHSG hari ini, dan menariknya ini ngikut banget ya sama antisipasi kita gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya ini bakalan membentuk head and shoulders. Jadi kemarin kita antisipasi IHSG itu bakalan kena MA 50-nya di sini, yang juga bertepatan dengan resisten yang didapat dari low pada 22 Agustus kemarin. Jadi potensinya tuh kayak gini. Nah, gitu. Ya, jadi masih bisa turun, masih bisa terkoreksi. Hari ini kita cenderung profit taking. Tadi Mtrade ada profit taking beberapa saham. Kita coba lihat. Kita akhir-akhir ini jarang beli saham karena memang lagi posisi wait and see ya. Jadi tadi saya sempat menerima satu pertanyaan gitu. Ada pertanyaan dari salah satu member bilang gini, kok nggak beli-beli saham sih? Masa seminggu cuman beli berapa kali ya? Nggak banyak deh gitu. Jadi teman-teman, fokus kita dalam trading saham itu bukan fokusnya harus beli saham terus. Kalau memang Anda merasa profil resiko kamu itu termasuk cenderung agresif, nah caranya gimana ketika kita jarang beli saham? Kalau mau beli banyakan ya silahkan. Misalkan kita cuma beli 2 saham nih, kamu pengen beli lebih banyak porsinya dibandingkan teman-teman yang lain. Kita misalkan saranin cuma 10%, kamu mau beli 15% atau 20%, silakan. Yang penting tuh siap dengan resikonya. Kalau misalkan turun, teman-teman nggak stres atau nggak takut gitu. Lagi agak lambat koneksi aku di komputer, sabar ya guys ya. Aku ganti wifi dulu di chart aku karena dia muter-muter nggak keluar ininya. Sebentar ya, tunggu sebentar. Few seconds, ganti wifi dulu. Oke, nah ini tadi aku mau kasih lihat ini. Nah, udah kelihatan. Hari ini Mtrade ada jualan beberapa saham dan kita bersyukur dagangannya masih ijo-ijo di kondisi market yang seperti ini. Ini habis bungkus cuan, Indi 7-13%, Inco 2-7%, Pegas sih dikit ya, sekitaran 5%, 1-5%, dan Bank BRI 2-4%. Nah, teman-teman kalau misalkan mau gedein porsi belinya, ini saham-saham kayak BRI ini boleh gedein porsi belinya karena dia naiknya juga nggak banyak gitu biasanya. Terus INKP kita ada profit taking juga jangka pendek, agak-agak BIP sih. Terus kemudian CTRA tanggal 30 September kita ada jualan juga gitu. Udah agak lama ya, 30 September. Cuannya CTRA lumayan 9-11%. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan IHSG, teman-teman. Teman-teman nanya, ini volume IHSG kok minggu ini kecil banget atau chart saya rusak? Jangan lihat volumenya deh. Kadang kalau volume di IHSG itu chartnya, sumber chartnya dari mana dulu? Ini kayak nggak valid juga. Cuman kalau teman-teman perhatikan secara value transaksi pekan ini memang agak sepi. Jadi di bawah 15 triliun itu termasuk sepi. Hari ini market value-nya cuma 13,4 triliun dan saham-saham yang manggung saham komoditi tapi cenderung profit taking. Jadi kayak Indi, Adaro, ITMG, UNTR ini cenderung profit taking pattern-nya. Nah, tadi ada Mtrade ada jualan Indi, sinyalnya koneksi ya. Oke, aku ganti wifi dulu sebentar. Wifi dulu ya. Ya, udah keganti wifi-nya. Ada masukan dari Teddy Januar, kasih analisa sesuai profil membernya. Menarik, kita akan buat filternya untuk investor pemula dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini udah ada loh di sini loh. Jadi udah ada, kalau kita iniin teman-teman di notesnya, baca notenya. Jadi kalau yang scalping biasanya kita kasih tahu untuk high risk, nggak cocok buat pemula. Jadi di notesnya tuh dibaca di sini. Nah, yang scalping biasanya kayak gitu. Ini jangka pendek, menengah panjang, ini sebenarnya udah sesuai profil investor gitu, profil trader. Semakin kecil rentang waktu pastinya semakin volatile, semakin tinggi resikonya gitu. Jadi dilihat dari time frame-nya aja dan juga dilihat dari note-nya. Ya, ke depan kita akan kasih filternya lagi sesuai profil investor. Cuman sekarang lihat dari note udah mulai bisa gitu. Itu Teddy Januar ya, thank you buat masukannya. Enawa 1966 nanya perbankan potensi gimana? Kok naik terus balik turun lagi? Oke, perbankan kita lihat ya.
masih sideways aja teman-teman. Yang jadi fokus aku beberapa hari ini kan BRI. Nah, aku mau update untuk BRI-nya gimana. BRI tadi pagi entret udah profit taking dan ini menarik banget. Dia ngikut banget dengan technical, kena resisten ya, kena resisten 4670 terus kemudian dia turun gitu ya. Jadi ini turunnya sifatnya sementara aja. Jadi yang trading jangka pendek mestinya udah profit taking, tapi sekali lagi kalau misalkan kamu telat profit taking, misal kamu ngikutin rekomendasi entret, terus kamu lagi meleng nih, lagi meeting, ternyata udah turun di bawah, belum jualan, udah tenang aja, santai aja. Nah, ini ada yang nanya, BBRI kok dijual? Kan yang trading, kan ada beberapa portfolio yang trading jangka pendek dijual, sedangkan yang investing kita nggak jual. Perhatiin di sini, ini BBRI-nya kita jual yang jangka pendek doang ya. Jadi untuk yang jangka panjangnya kita coba cari Bank Rakyat Indonesia. Ini masih ngehold, cuannya 3,2% sampai 86% gitu. Oke ya, jadi teman-teman, misalkan yang trading jangka pendek ternyata kalian telat jualan terus malah jadi BEP atau cuannya jadi dikit doang, tenang aja, nggak apa-apa. Wah, kalau besok turun lagi gimana? Nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Jadi santai aja gitu. Oke, terus kalau misalkan kamu udah jualan untuk BRI ini, boleh nih wait and see lagi di level 44, sekitaran 44 untuk buyback buat di trading. Nah, jadi teman-teman yang masih pemula tradingnya saham-saham kayak gini dulu aja, BRI gitu, di kondisi market yang seperti sekarang ini. Aku ngedengerin pesan dari Pak Teddy Yanuar tadi. Jadi Mtrade mulai kasih untuk trading buat teman-teman yang masih pemula, untuk trading saham blue chip juga, dan kita akan kasih tahu di note-nya cocok untuk pemula kayak gitu ya, cocok untuk pemula. Kalau yang scalping itu nggak cocok untuk pemula, kita kasih tahu juga di note-nya. Oke. Terus aku mau mention untuk sektor semen ya. Semen ini beberapa waktu yang lalu SMBR kan patternnya bagus banget. Abis itu terus SMBR-nya sempat turun. Nah, ini gimana nih? Kenapa semen kok jadi slow down lagi? Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga batu bara yang udah tinggi banget. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena semua tuh ada rotasi, ada siklus, ada rotasinya. Jadi kalau harga batu bara naik itu nggak selamanya naik terus ya. Jadi kalau misalkan nanti dia koreksi atau dia turun, itu semennya juga akan bisa mengalami technical rebound gitu. Oke. Jadi dia kaitannya kebalikan dengan harga batu bara gitu. Nah, ini SMBR, ini dia turun sampai ke area support, bahkan ke area dia sebenarnya waktu itu udah breakout, bagus banget ya breakoutnya tuh. SMBR udah di stage 2-nya sejak breakout dari 550-an. Tapi kemudian turun lagi, turun bahkan ini sampai ke dekat support terkuatnya ya, salah satu penyebabnya karena harga batu bara naik. Jadi teman-teman kalau misalkan mau simpan untuk jangka menengah panjang, bisa di area-area sekarang ini, dekat area support SMBR batas bawahnya 450. Nah, untuk semen Indonesia sendiri turunnya belum signifikan, tapi perkiraan akan lanjut koreksi atau akan lanjut turun, sehingga untuk yang jangka pendek kita udah keluar gitu. Nah, untuk SMGR atau semen Indonesia, dia bakalan bisa koreksi itu atau turun dalam jangka pendek ini sampai ke level 7050, bahkan sampai ke 6850. Cuman koreksinya termasuk sehat, terbilang sehat. Kenapa? Karena dia ini sideways dan volumenya turun. Nah, volumenya lebih tinggi pas dia naik. Jadi tenang teman-teman yang investasi untuk sekitar setengah tahun sampai 1 tahun ke depan. Cuman beda untuk swing trader, di sini mesti jualan dulu gitu ya. Dan aku mau bahas lagi buat teman-teman yang buru-buru buat trading ya, misalkan nanya di Mtrade kok rekomendasinya dikit akhir-akhir ini, mau dong dikasih rekomendasi banyakan. Sabar, tenang. Kenapa? Karena kita trading itu yang penting hasilnya, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu terlalu banyak saham. Kadang kita mesti harus tahu kapan waktunya ngerem ketika market sideways, kapan kita mesti ngegas ketika market uptrend, kapan remnya tuh harus bener-bener kenceng banget ketika market lagi downtrend. Sekarang belum sampai downtrend yang gimana-gimana banget. Downtrendnya IHSG atau sideways-nya tuh masih terbilang oke lah. Kekhawatirannya kan ya, kekhawatirannya gini, teman-teman, kekhawatirannya kan pada mikirin tahun depan bakalan resesi atau enggak ya. Jadi
prinsipnya kita selalu hope for the best and prepare for the worst gitu. Kalau melihat kondisi Indonesia, ekonomi Indonesia ini bertumbuh meskipun bertumbuhnya pelan-pelan. Jadi secara Indonesia sendiri, untuk Indonesia sendiri tuh kita tuh masih optimis. Tapi kalau di luar negeri secara global memang kita harus sangat berhati-hati, ekstra hati-hati ya. Dan nanti cerita tentang Credit Suisse kemarin aku udah bahas, nanti akan dibahas lagi oleh Coach William dari satu angle yang berbeda. Dan teman-teman nggak usah khawatir untuk kondisi tahun depan, apakah akan terjadi resesi global, dampaknya ke Indonesia gimana. Yang terpenting dari sekarang kita udah antisipasi. Dan kalau big fund atau institusi besar mereka udah antisipasi juga, biasanya kalau itu terjadi tidak akan sampai parah gimana. Apa definisi resesi? Resesi itu artinya ekonomi melambat selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, jadi ekonomi melambat selama 2 kuartal berturut-turut ya untuk resesi. Nah, 2 kuartal tuh artinya 6 bulan. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan perekonomian melambat selama 6 bulan di global, itu belum tentu bikin sampai crash, sampai jatuh gimana. Karena kemarin waktu pandemi juga sempat terjadi resesi di mana-mana di Indonesia dan di Amerika, di mana-mana semuanya resesi, perekonomian tumbuh melambat selama 6 bulan, 2 kuartal berturut-turut, tapi sahamnya naik karena ada stimulus. Jadi saya nggak bilang ke depan bakal ada stimulus lagi nih yang mempertahankan saham dari resesi gitu, dari ancaman resesi, enggak. Tapi kita melihat bahwa kemungkinan masih akan ada faktor-faktor lainnya gitu. Jadi yang dilakukan oleh The Fed saat ini dengan menaikkan suku bunga itu sebenarnya untuk mencapai satu keseimbangan perekonomian yang baik. Karena kemarin sebenarnya perekonomian itu masih belum bagus, cuman inflasinya tinggi. Kenapa? Karena demand atau permintaan itu sangat besar sekali, sedangkan supply barang belum pulih akibat pandemi. Jadi inflasi itu harga barang naik tinggi sekali karena demandnya besar. Nah sekarang The Fed naikin suku bunga supaya demandnya turun. Dan ketika demandnya turun, maka pertumbuhan perekonomian jadi melambat dan jadi muncul potensi resesi itu sendiri, di mana di Amerika sekarang lowongan pekerjaan juga udah berkurang sangat drastis sekali, 1 juta lebih berkurangnya. Nah, jadi aku matiin komen sebentar ya guys, aku gak fokus. Sebentar ya, bentar aja. Sampai mana tadi? Oh, oke. Jadi ada banyak faktor. Jadi misalkan resesi itu belum tentu bikin pasar saham turun. Kalau tahun lalu meskipun resesi tetap naik pasar sahamnya karena faktor stimulus. Nah, kalau tahun depan faktor yang lain yang perlu diperhatikan apa? Kita melihat deleveraging dari The Fed ini untuk mencapai satu keseimbangan perekonomian. The Fed memperlambat laju inflasi dengan menaikkan suku bunga. Demand jadi melambat, inflasi jadi agak turun, ya. Tapi kemudian perekonomian juga jadi melambat. Nah, di sini nanti akan ada action lagi dari The Fed. Mungkin mereka nggak akan naikin suku bunga atau stop naikin suku bunga ya. Jadi di sini demand bisa meningkat lagi terus kayak gitu terus. Jadi kayak apa ya, mainan anak-anak tuh jungkat-jungkit sisau ya. Jadi jungkat-jungkit kayak gini sampai nanti kayak timbangan tuh mencapai satu keseimbangan gitu ya. Jadi itu ada kebijakan moneter dan fiskal yang tujuannya mencapai keseimbangan perekonomian. Nah, jika kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan moneter dan fiskal yang dilakukan itu mencapai satu keseimbangan, maka semuanya akan berakhir dengan baik. Kalau tidak mencapai keseimbangan yang dulu pernah terjadi, dulu banget pernah terjadi di Rusia, di mana juga pernah terjadi pergolakan ya, itu akibat dari deleveragingnya tidak berakhir dengan baik, tidak berakhir dengan balance gitu. Jadi gagal menyeimbangkan. Tapi kita optimis guys, di Indonesia ini tetap pertumbuhannya oke. Hope for the best, prepare for the worst. Tetap optimis, tetap melihat peluang. Cara prepare for the worst adalah siapin cash. Serba salah kalau aku ngomongin ke kalian hemat. Nanti perekonomian nggak gerak juga karena terlalu berhemat malah jadi melambat. Jadi gimana dong? Oke. Rerahar ekonomi jungkat-jungkit. Emang begitulah yang namanya manusia hidup, kayak jungkat-jungkit. Oh, manusia hidup itu kayak grafik saham. Aku mau kasih lihat ke kalian. Jadi gini,
Orang hidup itu ada kalanya naik, ada kalanya turun dong ya. Cuman naik turunnya kalau bisa tuh kayak gini. Nih, aku kasih gambarnya dulu. Naik turunnya hidup manusia tuh kalau bisa kayak gini. Ya. Ini BCA. Meskipun turunnya tuh turun untuk naik lagi. Turun lagi nggak apa-apa, untuk naik lagi. Turun lagi nggak apa-apa, untuk naik lagi. Ini namanya proses belajar atau proses hidup. Jangan kayak gini, ya. Ini nggak usah dilihat kode sahamnya apa. Nah, kalau yang ini turun untuk turun, gitu. Nggak usah dilihat kode sahamnya apa. Ya, ini turun untuk turun. Jadi memang trennya turun, gitu. Dan banyak saham lagi yang lain trennya turun. Jadi tenang aja teman-teman kalau sekarang kalian lagi menghadapi tantangan perekonomian. Aku habis ini mau bahas tentang pulp and paper dan juga metals, tapi sebelumnya aku mau bahas satu curhatan dari, aku nggak bisa sebut namanya dan aku lupa juga namanya siapa. Dia sempat curhat ke menu tanya saham atau ke DM Instagram, aku lupa. Dia bilang gini, dia dapat, ini out of topic dari saham tapi ada kaitannya dengan duit. Dia dapat duit warisan 1,8 M. Terus tanpa sadar duitnya itu sisa 900 atau 800 jutaan. Wow, hilang segitu tuh tanpa sadar. Terus setelah dicek ternyata duitnya nggak hilang, emang kepake untuk senang-senang, bersenang-senang. Dan dia sangat menyesal sekali, menyesali perbuatannya gitu. Nanya ke saya apa yang mesti dilakukan. Nomor 1, terimalah bahwa dalam hidup ini kita tidak sempurna. Nomor 1, terimalah dan sadarilah bahwa kalau kita bicara tentang finansial, kita bicara tentang duit dan investasi, itu bukan cuma bicara tentang rasional investing, tapi reasonable. Karena ini aku ambil dari buku Psychology of Money ya. Jadi karena kita tuh mengambil keputusan investasi itu bukan berdasarkan numbers atau spreadsheet atau Excel, tapi sebenarnya berdasarkan apa yang ada di sini dan ada yang di sini gitu. Apa yang mendasari seseorang bisa bersikap boros, impulsif, agresif, baik dalam belanja konsumtif atau beli saham, itu sebenarnya ada di sini dan di sini. Ada inner child-nya yang dia nggak beres dan perlu diberesin. Mungkin self-esteem-nya, dia merasa perlu beli barang-barang yang mahal atau bagus atau apa. Mungkin apa, nggak ngerti. Itu yang bisa diberesin dengan sesi psikologi, sesi yang lain. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang kedua, kita nggak bisa perfeksionis di dalam mengatur keuangan. Ada kalanya kita melakukan hal-hal yang bodoh dan mungkin terasa bodoh dan menimbulkan kerugian besar. Sebagai contoh, 1, ditipu bisnis atau ketipu bisnis. 2, salah mengambil keputusan bisnis sehingga mengalami kerugian. 3, salah mengambil keputusan trading sehingga rugi atau cut loss besar. Yang perlu dilakukan apa teman-teman ketika kita mengalami kejadian-kejadian seperti itu? Kita tetap mensyukuri. Poin ketiga, syukuri bahwa spendingmu itu adalah spending untuk belajar sebenarnya. Dan case yang tadi aku dapat dari curhatan yang di Instagram atau di Tanya Saham, dia sempat habisin duit 900M dari 1,8M warisan itu untuk bersenang-senang. Ya syukurilah Anda bisa menikmati. Paling celaka itu orang yang memiliki tapi nggak bisa menikmati. Cuman yang penting sadar ada batasnya gitu ya. Dan syukurilah kalau misalkan kamu melakukan kesalahan di dalam investasi, kamu melakukan kesalahan di dalam bisnis, and it cost a lot of money. Yang penting sekarang sadar gitu. Dan bagaimana cara mengantisipasinya adalah dengan menghitung resiko terlebih dahulu. Nah, lanjut ke saham. Gimana caranya menghitung resiko yang paling gampang? Karena kamu nggak ngerti what to expect, kamu masih belum ngerti saham ini bakal gimana, saham itu bakal gimana, ilmunya masih belum mumpuni ya. Jadi start small. Start small itu benar-benar rumus yang aku bilang holy grail. Fokus belajarnya dulu. Semoga bermanfaat ya. Hidup harus berkesadaran. Itu benar banget sih, aku pindah yang Mogalana. Berkesadaran. 900M buat scalping bagi Rerahar. Hari ini asing net buy. Udah mulai net buy setelah net sell terus. Bener gak sih net buy? Salah. Bentar. Pantesan kok kayaknya net sell kok jadi net buy. Data aku ini 5 Oktober ya. Itu kan net buy kan kemarin 4 Oktober. Oke. Hari ini asing net sell, masih net sell. Sekitaran 220,9 miliar. Nah, ini baru bener nih. Di saham BCA 201,2 miliar, BRI 116,7 miliar, ASII
47,5 miliar, ITMG 29 dan Mika 19,8 miliar. Ini profit taking aja. Terus aku mau bahas metals, bahas nggak ya? Inco aja deh ya, Inco. Terus abis itu aku mau bahas untuk salah satu saham yang merupakan emiten dengan tema energi terbarukan. Pacific CP lucu, kerja setengah mampus ngabisinnya setengah sadar. Hahaha. Makanya ini kata yang Mogalana, hidup harus berkesadaran. Menyadari, ya baiklah. Oke, Inco-nya rawan profit taking. Hari ini kita udah jualan dan rawan profit taking sekitaran deket 6.800. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku mau bahas saham yang bertemakan energi terbarukan. Ada KIN ya. Tadi kita ada trading KIN-nya, ada trading buy karena dia lagi di area support dan dia mulai mantul gitu. Be very careful guys, saham ini juga resikonya cukup tinggi meskipun dia temanya bagus, energi terbarukan. Cuman aku jadi keinget saham Arto. Arto dulu juga story-nya bagus banget, story-nya bagus banget. But at the end ya jadinya ya kayak gitu. Jadi aku sih melihatnya saham-saham kayak gini belum teruji. Jadi untuk trading aja, mau jangka pendek, jangka menengah, pokoknya trading fokusnya technical, jangan melihat tema atau story yang berlebihan. Bahkan story tentang electric vehicle atau nikel pun aku masih tanda tanya atau skeptis apakah saham-saham nikel bertemakan electric vehicle ini bisa di hold sampai bertahun-tahun untuk jangka panjang. Aku sih lebih memilih percaya pada chart dulu untuk saham-saham komoditi karena story bisa berubah sewaktu-waktu, bisa berbalik semuanya. Oke. Oke. Ya, jadi ini KIN memang menarik secara teknikal ya. Jadi jangka pendek dia berpotensi untuk mengalami technical rebound sampai ke 880 dan kemudian ada saham yang lain. Ya, ini Arko, ini juga bertemakan energi terbarukan. Ini juga menjadi salah satu watchlist kita. MTrade ada watchlist yang lain yang akan dibahas di morning briefing ya. Cuman secara liquidity juga mesti teman-teman harus perhatikan. Kalau KIN tadi kita lihat cukup liquid dan ini Arko dia lagi di area support ya, di area sebenarnya breakdown support dikit tapi udah ada tanda-tanda mantul. Jadi ini masuk watchlist juga. Temanya masih menarik, story-nya masih menarik, tapi sekali lagi kita back to technical di bawah 660 kita akan batasi resiko. Dan saham ini Arkokin ini bukan untuk pemula ya guys ya. Ini kalau misalkan kalian pemula mau masuk boleh. Saran saya sih kalau kalian nggak ikut MTrade jangan lebih dari 5%. Kalau ikut MTrade ntar kita kasih tahu di MTrade-nya harga beli, harga jual, stop loss kita kasih tahu semuanya. Oke. Jeffrey AS. Tower gimana? Fundamentalnya masih oke. Teknikalnya sabar-sabar dulu sebentar ya. Ya ini udah lama nggak ngebahas Tower. Ya, Tower teknikalnya dia lagi agak-agak slow down setelah dia naik lumayan signifikan dari bulan Juni kemarin. Dia bergerak dalam range sideways yang lumayan lebar dari harga 1175 sampai 1285 ya. Jadi range sideways di sini kalau mau beli tunggu turun sampai 1175 dulu aja. Jadi jangan beli sekarang, posisi nanggung. Posisi nanggung. Hari Jimesa bilang energi terbarukan kiblatnya ke India. Oke lah. Balik ke chart lagi ya. Jadi balik ke chart lagi. Tadi ada beberapa saham tech related yang lumayan aktif. Salah satunya adalah MTech ini naik. Aku ngelihatnya ini technical rebound jangka pendek aja. Dan dia bisa naik mungkin sampai sekitaran 1700. Abis itu akan ada koreksi lagi, turun. Rerahar SMBR tadi aku udah bahas di awal. Oke. Terus Cepin dan Japfa gimana? Sebentar ya, aku mumpung keinget oil ya, minyak. Harga minyak kan kemarin sempat turun nih. Terus ada rapat OPEC Plus yang mempertimbangkan untuk memangkas produksi minyak tuh 2 juta barel per hari. Jadi kalau kita perhatikan harga minyak mentah ini udah turun sejak 4 bulan terakhir. Dari peaknya di bulan Maret 2022 sekitaran 128 USD per barrel, sekarang udah turun banget. Jadi ini OPEC bakalan
memangkas produksi 2 juta barrel per hari karena melihat demand tuh udah mulai menurun ya, di tengah resiko penurunan demand akan kekhawatiran resesi gitu. Jadi udah mulai banyak berhemat. Jadi strateginya The Fed tuh sebenarnya bekerja dengan baik. Jadi The Fed naikin suku bunga kan tujuannya memperlambat demand melambat, perekonomian ikut melambat, berpotensi untuk resesi. Sebenarnya semuanya udah anticipated gitu. Oke, sekarang kita lihat harga saham minyak. Kata Ratinatif, Medco gimana? Dia sideways antara 855 sampai 1000, jadi sekarang dekat 1000 area rawan profit taking, sedangkan kalau dekat 855 siap-siap untuk wait and see untuk buy on weakness, jadi sekarang rawan profit taking guys untuk Medco. Dan market besok gimana, kan pertanyaannya itu ya, besok marketnya gimana, IHSG gimana, potensinya gimana sih? Potensinya bakalan lebih banyak merahnya besok daripada hijaunya, kemungkinan besar akan koreksi atau turun. Ini ada yang nanya, Medco breakout atau breakdown belum? Kan dia kan masih sideways. Ada yang menarik, ada satu saham yang jarang aku bahas dan menarik, dan ini cocok buat kalian yang mau jangka panjang juga. Saham ini cenderung dia banyak sidewaysnya, sebenarnya gerakannya lambat, pelan-pelan banget, tapi bagus untuk hedging supaya kalian portfolionya nggak terlalu bumpy. Kalau aku hedgingnya kan, portfolio aku tuh untuk supaya lebih nggak bumpy, lebih enak tuh, empuk lah, kalau jatuh tuh empuk gitu loh. Supaya nggak terlalu fluktuatif. Aku tuh banyak di BCA dan BRI gitu. Nah tapi ada satu lagi nih, kalau misalkan kalian telat di BRI, ini ada yang menarik. Apa coba? Tebak. Sambil aku pakai minyak kayu putih, digigit nyamuk, ada nyamuk. Rals bukan. Ini ULP, ya bener. Kalbe Pharma. 8 Oktober 2021 sempat beli dulu Android, dan ini masuk ke watchlist kita. Kalbe Pharma, disclaimer guys, geraknya lambat. Kita expectnya sebenarnya dia turun lagi. Dia ini ngebentuk pattern flag kayak BRI ya, dia ngebentuk pattern flag dan sideways-nya tuh lama banget kemarin. Perhatikan di sini, dia tuh sideways di harga 1700, maksimal 1730 tuh dari 2021 November sampai September 2022, hampir setahun. Dan kemudian waktu itu breakout di 12 September, dan breakoutnya cakep. Ini cocok banget kalau mau investing. Valuasi aku belum ngecek, mungkin nanti bisa dibahas sama Coach William. Tapi ini menarik terutama buat kamu-kamu yang masih pemula dan gampang deg-degan. Kalbe Pharma bahan baku banyak import, dengan dolar naik dampak negatif nggak? Iya sih sebenarnya, bener. Itu dampak negatif kalau dolarnya naik gitu. Cuman perusahaan ini tuh harga sahamnya tuh antik gitu. Dia tuh jarang banget naik, tapi begitu naik, sekali naik breakoutnya tuh luar biasa. Jadi aku ngelihat kayaknya ini diincar investor deh gitu. Kita nunggu diskon lagi deh. Kalau bisa beberapa hari lagi, misalkan ada koreksi lagi, kita masuk gitu. Karena perkiraan besok marketnya merah, IHSG merah, jadi semoga dia turun lagi gitu. Oke. Tiga wajib portfolio jangka panjang, BCA, BRI, Cleo. Dari mana Cleo? Iya bener, Sandi Muslimah kena impactnya kalau USD naik. Jadi biarin turun dulu aja ya kali ya. Oke, banyak yang nanya Esa dan Elsa. Aku jawab dulu Elsa, habis itu Esa. Nunggu di berapa untuk KLBF? Tar dikasih tahu di Mtrade ya. Karena dia masih sideways. Kita juga belum tahu mau masuk di berapa. Tahu-tahu breakout gimana? Who knows? Elsa bakalan koreksi. Ya, jadi bakalan koreksi, candlenya udah kayak gini. Rawan profit taking. ESA justru malah dekat area support 900 supportnya, jadi wait and see di situ ya. Terus aku lagi buat satu saham, disclaimer banget ya, disclaimer kenceng, Suli. Aku lagi nunggu diskonnya Suli.
Apa yang menarik dari Suli ntar dibahas di morning briefing aja, daripada di sini nanti aku dibilang pom-pom lagi. Ya, terus aku masih hold ini AGII, lagi wait and see juga. Anyway, yang menarik hari ini tadi ada Kalbe Pharma dan juga Arko Kin. Properti gimana? Properti ya sabar-sabar dulu deh, lagi sideways di bawah, lagi di area support. Udah naik sih, udah naik, cuman besok bakalan ada koreksi lagi gitu. Ini ada pertanyaan, Indi PBV dan PER-nya masih rendah, tapi sektor komoditi nggak cocok untuk long term. Kalau untuk investing enaknya di hold atau di TP? Pertanyaannya, kalau investing ya di hold, kalau di TP tuh trading. Tapi Indi aku nggak cocok untuk investing, aku nggak mau gitu. Disclaimer lo ya, Suli, itu cuman aku ngeliat technical doang. SCMA hari ini naik sahamnya Pak tadi, siapa nih, Pak Budi ya. Hari ini naik, rawan profit taking juga Pak SCMA, besok sekitaran 228, hati-hati ya. Dan ini saham yang sangat volatile sekali, naik turunnya tuh wow, ini naik turunnya kencang banget. Jadi ini buat yang udah profesional trader, bukan buat yang pemula. Oke, ntar lagi aku invite Coach William ya. Cool. Oh, maksudnya saham COAL. Dari tadi udah aku bahas aku. COAL, Black Diamond Resources, just for trading, jangka pendek trading cepat, very risky. Saham ini riskan. Kenapa riskan? Ini naik kenceng kan, cuy, roket. Terus ini tuh sebenarnya udah tanda distribusi. Ini tanda distribusi, ketahuan dari sini jatuh volume gede. Meskipun hari ini naik volumenya juga gede, tapi ini jatuhnya volume gede. Rawan profit taking, nggak usah nunggu sampai 600, begitu keluar candle merah atau ekor panjang langsung jual aja. Bumi naik kata Wilincu. Sabar sih, bentar. Ya, rawan profit taking juga ya. Jadi besok bisa koreksi. Yang naik bukan cuma Bumi kok. Saham batubara kemarin banyak naiknya. Sido lagi bobo, sabar, Sidonya buat investing ya, bukan buat trading cepat. Yang buat trading cepat Mtrade udah keluar nih, udah keluar. Ini best price loh, best price di harga support buat investing. Oke, yang nggak siap investing, yang nggak siap ngadepin floating loss, nggak usah investing, trading aja. Loh bingung mau investing tapi nggak siap ngadepin floating loss. Kalau mau investasi jangka panjang mesti siap ngadepin floating loss. Caranya siap gimana? Dengan memahami emiten itu sendiri gitu ya. Dengan memahami benar-benar apa yang dibeli. Saham kecil selis naik tinggi dari tidurnya, ada sentimen apa aja. Kalau saham kecil tuh mau naik nggak usah nunggu sentimen, karena ada buyer dikit dia langsung naik cepat. Jadi buat trading cepat aja. Kita mau belajar malam hari ini tentang Credit Suisse, bedanya apa dengan Lehman Brothers, dan juga dampaknya gimana ke market, apakah akan jadi kayak tahun 2008 atau enggak. Sebenarnya kemarin aku udah bahas bahwa ini ada perbedaan dengan tahun 2008, cuman kita nggak boleh sepelein juga ya gitu. Oke, terus kemudian bicara tentang resesi itu gimana. Oke, Coach William. Halo Miss, malam. Ya, selamat malam. Ya, Bill, gimana soal Credit Suisse ini, Bill? Oke, jadi tadi ya seperti yang Miss Ellen bilang gitu. Jadi banyak sekali kan orang kan aspek bahwa Credit Suisse bakal menjadi pemicu adanya krisis global gitu. Karena tahun 2008 lalu kita melihat Lehman Brothers juga sama ya, diisukan bakal kolaps. Dan akhirnya kolapsnya Lehman Brothers mendorong adanya krisis yang kita tahu bersama terjadi pada tahun 2008. Nah sekarang Credit Suisse juga sekarang lagi challenging, dan akhirnya banyak orang kembali menduga nih, wah ini hati-hati nih, Credit Suisse bakal menjadi salah satu pemicu resesi global di tahun 2023. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar bahwa CS bisa dijadikan salah satu pemicu gitu ya. Jadi
untuk menjawab ini, ya kita harus bedakan dulu ya apa yang terjadi secara story ya ataupun secara fundamental kejadian Lehman Brothers ataupun pada Credit Suisse. Ya kita harus paham dulu perbedaannya apa. Gitu. Kalau misalnya kita lihat tahun 2007 lalu, Credit Suisse ini terdampak oleh risiko gagal bayar utang karena apa? Karena mereka itu punya namanya itu cadangan kolateral dari KPR-KPR-nya orang di Amerika Serikat yang dijadikan jaminan secara berantai gitu. Jadi si Lehman Brothers meminjamkan duit ke publik ke masyarakat untuk beli rumah sebagai KPR. Nah, dana tersebut dijadikan jaminan gitu ya, dijadikan jaminan dan jaminan tersebut dijadikan jaminan lagi buat pihak lain gitu. Jadi efeknya berantai gitu dan tiba-tiba karena semuanya berada pada level puncak, itulah yang terjadi namanya Supreme Mortgage gitu ya, yang terjadi pada tahun 2008. Nah, kalau untuk Credit Suisse di tahun 2022 ini, kalau saya kita lihat memang mereka sedikit agak melambat secara bisnis ya, tetapi kalau misalnya kita lihat ya mereka memang terdampak oleh apa? Karena memang kondisi pasar keuangan global saat itu memang lagi rapuh ya, karena faktornya banyak gitu ya. Ada karena suku bunga yang naik terlalu cepat, ada inkonsistensi kebijakan, ada ketakutan akan resesi, dan ada juga dampak dari faktor perang Rusia dan Ukraina gitu. Jadi tentu perbedaan secara luar biasa ya antara Lehman Brothers dan juga Credit Suisse secara story-nya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Credit Suisse akan menjadi pemicu adanya krisis pada tahun 2023. Ya, itu tentu cerita yang berbeda gitu. Tapi yang kedua adalah apakah Credit Suisse ini berpotensi akan default juga atau akan akan ada collapse juga? Kalau kita bilang mungkin sih mungkin aja ya gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa sumber ya, sumber dari analis JP Morgan, analis dari Citibank gitu. Jadi mereka tuh melihat bahwa kekhawatiran akan collapse-nya Credit Suisse ternyata itu berlebihan. Kenapa? Karena banyak orang yang melihat itu dari performa kinerja keuangan yang kita tahu semua rugi gitu. Tapi kalau kita bicara secara balance sheet, secara fundamental, ya mereka melihat belum ada risiko adanya ini ya bisnis yang suram gitu. Artinya memang secara keuangan kondisi balance sheet mereka itu cukup solid gitu. Jadi terlalu berlebihan kalau kita expect bahwa Credit Suisse itu bakal collapse gitu. Jadi ini salah satu yang kita pikir berlebihan gitu. Jadi ya kita pikir ketakutan akan adanya kejatuhan di Credit Suisse itu terlalu berlebihan sih gitu. Dan kita melihat kembali lagi adalah ke arah risiko secara global. Nah sebenarnya apa sih yang kita takutkan gitu ya di global ini gitu ya. Sebenarnya yang perlu kita antisipasi tentu masih terkait dengan resesi, tetapi pemicunya itu adalah kegagalan di negaranya, bukan di company. Ya kita tahu bahwa seperti yang Pak Jokowi bilang kemarin gitu ya, di tahun 2023 itu akan gelap gulita katanya. Dan kenapa? Karena ternyata di beberapa negara itu rasio hutang terhadap PDB-nya itu lagi meningkat gitu. Seperti kayak teman-teman lihat di Singapura, di Eropa, di beberapa negara Asia Tengah dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya menjadi salah satu pemicu resesi global gitu. Jadi yang perlu kita antisipasi itu hanya dari sana aja sih. Dan untungnya kalau misalnya kita lihat untuk ekonomi Indonesia sendiri gitu ya, kita lihat Indonesia sendiri itu rasio utang terhadap PDB sampai di per bulan Agustus itu masih di level 39% terhadap PDB. Kita salah satu negara yang secara rasio utang terhadap PDB itu masih cukup solid. So apakah kita perlu worry? Sebenarnya sih nggak terlalu perlu worry berlebihan. Tetapi kita harus akui namanya negara ya di era di era globalisasi kan ada yang namanya dampak sistemik. Ya artinya kalau di US ada terdampak lagi batuk, kita pasti terkena juga batuk. Kalau di di Eropa lagi pilek, kita juga pasti terkena pilek. Gitu. Jadi kita bakal ada terkena dampak sistemik, tetapi bukan hal yang perlu kita takutin. Kenapa? Karena fundamental kita secara makro itu masih relatif cukup solid sampai per hari ini. Seperti itu, misalnya. Aku tambahkan dikit komen tentang Credit Suisse. Yang pertama, teman-teman, Credit Suisse ini adalah investment banking, beda dengan perbankan kayak BCA yang memang fokusnya adalah commercial banking. Jadi kalau kita perhatikan Credit Suisse ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Nah, yang pertama, kalau perusahaan perbankan dengan perusahaan yang lain itu beda teman-teman. Kalau perusahaan biasa jatuh itu yang terdampak kan ya sebenarnya ya perusahaan itu sendiri, karyawan, terus kemudian pihak-pihak yang terkait partner, supplier,
kreditur kayak gitu. Nah, tapi kalau bank yang mengalami permasalahan itu bisa merembet kemana-mana, bisa merembet ke bank lain, bahkan ke masyarakat, karena ada kemungkinan bank itu juga dia menempatkan deposito di bank yang lain juga, dan belum kalau masyarakat panik dan ikut ngerush bank yang lain, yang bisa berdampak signifikan tuh sebenarnya dari situ. Ya, logikanya dari mana tuh dari situ. Sebenarnya ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan, yang tugasnya ngejamin dana masyarakat gitu ya. Cuman ada batasnya juga. Kalau sampai rush-nya gede, ya berarti LPS nggak bisa ngejaga itu, nggak bisa ngejamin itu. Jadi ya itu yang berbahaya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya untuk Credit Suisse ini dia ada apa ya, penetapan systemically important bank SIB ya, dan capital surcharge gitu. Jadi teman-teman nggak perlu sampai terlalu khawatir karena saham lagi, bank-bank yang masuk ke dalam di SIB ini dia bakalan mendapatkan tambahan modal gitu kalau misalkan sampai terjadi apa-apa, dan sepertinya sih nggak akan berdampak yang sampai signifikan banget ke perekonomian. Semoga enggak. Sekali lagi, we never know. We hope for the best and we prepare for the worst gitu. Segala sesuatu yang udah terantisipasi biasanya nggak akan sampai signifikan dampaknya. Beda dengan 2008 yang waktu itu belum terantisipasi, sehingga dampaknya memang sangat luar biasa sekali dengan kejatuhan Lehman Brothers. Nggak ada yang siap, karena sebelumnya semuanya euforia. Saya sendiri di tahun 2007 masuk ke pasar saham itu benar-benar marketnya sangat euforia sekali gitu. Oke. Peel out aja lah. Oh, bayinya nangis. Oke, ya udah. Thank you William udah bantu jawab tentang Credit Suisse, dan mungkin resesi gimana? Bicara tentang resesi. Ya, kalau misalnya kita bicara secara resesi kan tahun 2023 kan memang ekspektasinya kan ada resesi gitu ya. Cuma yang menarik adalah bahwa pemerintah sendiri tahun 2023 itu masih aspek ekonomi kita itu masih tumbuh di level 5,3% gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pemerintah, mereka masih optimis bahwa ya ekonomi kita tahun 2023 itu masih cukup solid gitu ya. Jadi itu hal yang kita pikir sedikit menenangkan kita gitu ya. Terus yang kedua adalah bahwa kalau misalnya isu resesi, kalau misalnya nanti ada resesi terjadi, kita akan kembali melihat ke neraca dagang kita gitu ya. Neraca dagang kita kan salah satu senjata bahwa apakah ekonomi kita ini bakal solid atau enggak. Nah, pertanyaannya adalah bahwa di tahun 2023 ya beberapa konsensus yang saya baca itu masih aspek bahwa neraca dagang kita itu masih memungkinkan berada pada zona yang surplus. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Karena setelah kita lihat adalah bahwa di tahun 2023 ya meskipun ada ekspektasi bahwa kinerja ekspor bakal melambat, tetapi kita diuntungkan loh dari dalam hal embargo produk-produk Rusia terhadap negara Eropa. Nah, itu yang membuat ada potensi bahwa celah ekspor kita berpotensi masih akan tumbuh solid, terutama ekspor komoditi kita di beberapa negara untuk komoditas bahan utama seperti batu bara, pulp paper, dan sebagainya gitu. Jadi kita melihat dari sisi ekspor kemungkinan masih akan solid, dan dari sisi impor ya mungkin ya teman-teman tahu ya, kalau impor kan artinya kan semua negara pasti akan terdampak juga gitu. Jadi kalau kita lihat ekspornya surplus, impornya turun, jadi kita juga masih melihat dalam hal neraca dagang masih bakal berada pada zona yang surplus pada tahun 2023. So, apakah kita perlu worry? Saya pikir sih enggak sih, gitu sih, misalnya. Jason Wibowo, ampun, dibilang soal resesi itu sangat aman, api-api gitu. Nggak aman juga sih, yang penting kita aware, yang penting kita sadar. Ya. Aku lanjutin dikit lagi untuk TKM dari NKP. Oke, Bill, thank you ya. Itu anaknya nangis di gendong-gendong dulu. Thank you teman-teman semua. Oke, saya lanjutkan dikit INKP dan TKIM yang udah ditanyain, dan tadi memang aku udah ngomong bakalan bahas, tapi ini tadi kelupaan. Dikit tentang TKIM dan INKP. Ini TKIM kemarin habis breakout dari pattern flag-nya, dan
dia ada koreksi, normal correction, tapi trader jangka pendek mesti profit taking, ya, rawan profit taking. Terus INKP juga dia ada normal correction, sama patternnya dia habis breakout 3 hari yang lalu, 1, 2, 3, dia 2 hari yang lalu, ya, dan ini rawan profit taking. Tadi Mtrade juga udah profit taking gitu, dan pas banget kena di resistennya, jadi semua udah anticipated gitu. Esasnya di morning briefing aja. Oke, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Dan ini ada promo Shocktober, weh, timnya yang bikin ini Shocktober, namanya keren-keren ya. Ada diskon member VIP 1 bulan, diskonnya 1,5 juta, kayaknya baru sekali ini deh dibikin promo kayak gini. Mereka makin kreatif aja. Terbatas sampai 8 Oktober dan tiap hari dibatasi kuotanya, jadi langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Selamat malam semuanya, sehat selalu, sayang. Salam profit, salam profit, bye-bye.